Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak beserta orang tua dan keluarga di rumah Allah selalu memberikan kesehatan, juga memberikan perlindungan. Dan tak lupa Bapak mengingatkan anak-anak yang berada di rumah selalu mentaati protokol kesehatan dengan selalu sering mencuci tangan dan menggunakan masker ketika di luar rumah, dan social distancing, menjaga jarak dari kerumunan. Sebisa mungkin apabila ada kegiatan yang tidak penting atau urusan yang tidak penting yang mengharuskan kita keluar, sebisanya kita berada di rumah saja untuk lebih aman, menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga keluarga-keluarga yang kita sayangi. Oh iya, ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama Bapak Aji Stefana Malik. Bapak bergabung di SMP Genus Nusantara Boarding School ini sejak tanggal 19 September tahun 2014. Kurang lebih sudah 5 tahun berjalan bergabung, mendapatkan nikmat bisa bergabung, membesarkan dan beramal soleh di sekolah Sabillah ini. Untuk anak-anakku semuanya, Bapak juga tak lupa mengucapkan selamat untuk anak-anak yang di rumah semuanya yang sudah bergabung menjadi keluarga besar SMP Genus Nusantara Boarding School. Semoga apa yang menjadi cita-cita anak-anak semuanya bisa terwujud menjadi mubalik yang religius. Insya Allah kedua orang tua juga mengidam-idamkan memiliki buah hati yang mampu memberikan mahkota di akhiratnya, sukses sekolahnya menjadi mubalikot yang religius. Langsung saja Bapak akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan materi wawasan kebangsaan ini adalah diharapkan anak-anak semuanya mampu memiliki dan menunjukkan sikap wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI. Mungkin kita sudah mengetahui bersama bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia ini diraih dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Kita ketahui bersama pada awal kejayaan Sriwijaya dan Majapahit bahwa bangsa Indonesia ini pernah mengalami kejayaan yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Namun ketika perang di Asia Pasifik, di mana bangsa-bangsa Eropa akhirnya mengalami kekurangan bahan-bahan makanan, sumber daya makanan, sehingga mereka mencoba melakukan pelayaran di berbagai wilayah yang lain. Dan pada akhirnya mereka berlabuh di Pulau Jawa dan mengerti bahwa Pulau Jawa ini adalah pulau yang sangat kaya dan penuh dengan rempah-rempah. Akhirnya mereka mulai tertarik dan melakukan perdagangan. Awalnya mereka bersikap baik dan beritikat baik kepada bangsa kita. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Eropa tidak hanya ingin melakukan perdagangan saja, melainkan ingin menguasai segala kekayaan-kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Maka mulailah para
bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa Indonesia dengan menerapkan divide et impera, yaitu yang kita kenal dengan politik adu domba. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu, paham betul bahwa bangsa Indonesia memiliki kerajaan yang pernah berjaya di masanya, sehingga untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan yang besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, maka perlu adanya politik adu domba. Mungkin pada saat itu bangsa kita tidak sadar bahwa bangsa kita telah diadu domba oleh para penjajah, karena masih banyaknya kebodohan, masih banyaknya kemiskinan. Itulah menjadi salah satu faktor bangsa kita mudah untuk diadu domba. Pada saat penjajahan terjadi, maka bangsa Indonesia kita tidak tinggal diam. Terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap mereka. Namun perlawanan-perlawanan yang bersifat lokal ataupun kedaerahan ini belum mampu untuk mengusir penjajah dari tanah Jawa. Karena perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, bersifat individu, akhirnya perjuangan itu terasa berat dan tidak menghasilkan kemerdekaan, melainkan menghasilkan kekalahan-kekalahan di daerah-daerah yang telah berjuang. Akhirnya seiring berjalannya waktu, muncullah para pemuda-pemuda bangsa yang sadar akan pentingnya persatuan untuk melawan penjajah. Pada tahun 1908 muncullah organisasi pertama yang mempelopori pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat nasional ini, yaitu Budi Utomo, di mana dengan kemunculan Budi Utomo ini mengawali pergerakan-pergerakan bangsa Indonesia yang bersifat nasional ini dan mengawali terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasional untuk melawan penjajahan, sehingga terbentuklah bangsa Indonesia ini pada 17 Agustus 1945 setelah pergerakan perjuangan bangsa Indonesia bersifat nasional hanya memerlukan waktu 37 tahun untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia meliputi 6 dimensi manusia bersifat fundamental. Yang pertama yaitu Allah, bahwa kita semuanya meyakini memiliki Tuhan untuk menentukan serta mengatur kehidupan kita di bangsa ini. Yang kemudian kedua yaitu bebas, bersama, bersatu, serta merdeka. Yang ketiga cinta tanah air. Yang keempat demokrasi. Yang kelima setia kawan. Serta yang keenam masyarakat yang adil dan makmur. Makna wawasan kebangsaan Indonesia bagi kita semuanya, yang pertama adalah bahwa perjuangan pergerakan bangsa Indonesia ini memberikan pesan akan pentingnya persatuan, kesatuan, pentingnya bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini telah sampai saat ini tidak lepas tidak lain adalah berkat persatuan dan kesatuan para pejuang-pejuang bangsa serta kepentingan bangsa yang di atas kepentingan segala-galanya. Yang kedua, wawasan kebangsaan Indonesia memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika, di mana pada masa pergerakan melawan penjajah kita tidak sendiri, bahwa bangsa Indonesia berasal dari berbagai agama, suku, ras, etnik, semuanya itu bersatu dan melawan penjajah yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan. Ketiga, dilandasi Pancasila. Yang keempat, nasionalisme dan internasionalisme, namun bukan chauvinisme dan kosmopolitisme.
Kemudian yang terakhir, makna wawasan kebangsaan Indonesia adalah waspada. Waspada akan kapitalisme, liberalisme, dan globalisasi yang bisa menjadikan bangsa Indonesia ini dijajah kembali. Bisa dijajah melalui ideologi, bisa dijajah melalui identitasnya, bisa dijajah melalui moralnya, sehingga bangsa Indonesia ini mudah dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus selalu waspada akan pentingnya kesatuan persatuan, jangan mudah terhasut oleh perpecahan, jangan mudah dihasut oleh berita-berita bohong dan berita-berita hoax. Selanjutnya, dasar-dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, latar belakang. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia pernah berjaya di masa Sriwijaya dan Majapahit dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu juga. Pada berjalannya waktu, karena bangsa Eropa mengalami krisis sumber daya alam, krisis makan, sehingga berlabuh di Pulau Jawa dan melakukan penjajahan ke bangsa Indonesia dengan politik adu dombanya, sehingga bangsa Indonesia mengalami penjajahan, mengalami kebodohan, mengalami kemiskinan. Akhirnya bangsa Indonesia, di mana pada saat tahun 1908 ini mulai sadar dan mengerti bahwa perjuangan ini akan berhasil bila mana kita semuanya bersatu untuk melawan penjajah. Pada akhirnya di tahun itulah menjadi titik awal kebangkitan bangsa Indonesia ini, perjuangan yang bersifat nasional sehingga mampu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang pertama yaitu penghargaan harkat dan martabat makhluk ciptaan Tuhan, bahwa kita semuanya sama di mata Allah, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, tekad bersama hidup berbangsa, bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, makna wawasan kebangsaan Indonesia antara lain yang pertama, mengoperasionalkan nilai-nilai atas dasar Pancasila. Yang kedua, pengetahuan berbangsa dan bernegara yang tidak picik. Yang ketiga, pembentukan karakter sebagai bangsa yang berdaulat, bebas, merdeka, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Anak-anakku semuanya, bagaimanakah upaya meningkatkan keutuhan bangsa Indonesia ini? Perlu kita ketahui bersama. Yang pertama antara lain hal-hal yang harus dipelihara. Yang pertama yaitu keutuhan kewilayahan dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham dan mengerti betul bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah kesatuan bangsa. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Kita harus menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan pedoman dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Serta yang terakhir yang perlu kita pelihara adalah
kekayaan budaya bangsa Indonesia, termasuk hasil-hasil pembangunan yang wajib kita jaga dan wajib kita lestarikan. Selanjutnya, untuk meningkatkan keutuhan bangsa, hal-hal yang harus kita cegah antara lain, yang pertama, inferioritas dan superioritas suku bangsa, kesenjangan kewilayahan barat dan timur, kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya, yang terakhir, pengekangan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Hal-hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan keutuhan bangsa antara lain, yang pertama, kita perlu menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menyusun peta budaya dan bahasa nasional. Yang kedua, kontak lintas budaya. Yang ketiga, pendidikan dengan berkelanjutan, serta yang keempat adalah meningkatkan daya adaptasi. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, Bapak akan menyampaikan materi terkait 4 pilar bangsa yang menjadi landasan yang memperkokoh berdirinya bangsa Indonesia, yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pertama, Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, terkait dengan Pancasila. Mengapa kita perlu memahami Pancasila? Yang pertama, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa, di mana Pancasila ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pengamalan kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Pancasila menjadi pijakan sebagai warga negara, baik dari ras yang berbeda-beda, dari golongan yang bermacam-macam, serta dari keturunan yang beraneka ragam, semuanya mampu menjadikan Pancasila ini sebagai pijakan bersama. Dan yang terakhir, Pancasila mampu menjaga eksistensi bangsa. Dengan dijadikannya Pancasila ini sebagai pedoman dan dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, Pancasila ini mampu menjaga keutuhan, di mana nilai-nilai luhur ini menjadi pedoman kita semuanya dalam pengamalan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa Pancasila telah menjadi dasar dan ideologi negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila adalah filosofis, yaitu sebagai fundamen filsafat. Maka kita sebagai siswa, sebagai penerus bangsa, wajib mencontoh seperti apa yang dilakukan para pejuang dalam merebut
kemerdekaan dari tangan penjajah. Dengan rasa tanpa pamrih, konsekuen, kita gigih bagaimana kita belajar dengan semangat, bagaimana kita belajar tanpa kenal lelah, sehingga apa yang akan kita cita-citakan Allah mengabulkannya. Kemudian yang keempat, yaitu nilai-nilai yang harus kita jiwai: kokoh, tak kenal menyerah. Bagaimana para pejuang-pejuang yang kokoh dan tak kenal menyerah ini akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang merdeka. Dengan jiwa-jiwa yang kokoh, dengan semangat yang pantang menyerah, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan akhirnya terwujud. Begitu juga dengan kita, dengan kokoh tanpa kenal menyerah, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang anak-anak cita-citakan semuanya akan bisa terwujud. Selanjutnya yang keenam yaitu nilai patriot. Kemudian yang ketujuh nilai kepeloporan dan kepemimpinan, serta nilai yang terakhir adalah keikhlasan. Nilai dan prinsip di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, beberapa nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain bahwa yang pertama, negara kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Kedua, tujuan negara memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, berdaulat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan. Yang keempat, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, negara yang merdeka dan berdaulat. Dan yang keenam, anti penjajah yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 4 pilar bangsa yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku semuanya, mengapa kita perlu memahami Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu yang pertama, dengan kita memahami Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak-hak apa saja yang kita dapatkan dan kewajiban-kewajiban apa saja yang wajib kita laksanakan. Yang kedua, dengan memahami Undang-Undang Dasar 1945, maka kita mampu membangun warga negara yang taat hukum. Apa yang menjadi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan, kita mampu untuk mengamalkan dan mematuhinya. Yang ketiga yaitu kita mampu ikut mengontrol negara serta pemerintahan. Bagaimana cara pengontrolannya, bagaimana cara mengawalnya. Maka kita dengan memahami Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita mampu mengikuti serta mengontrol negara atau pemerintahan ini. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kita menjadi anak bangsa ini bisa ikut andil dalam memperjuangkan serta memajukan bangsa Indonesia yang besar ini. Anak-anakku semuanya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar telah mengalami 4 kali amandemen, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur 4 hal penting. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Kelima, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis
dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita ketahui bersama negara kita terdiri dari berbagai pulau dan berbagai bangsa serta berbagai keturunan. Selanjutnya, 4 pilar bangsa yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku semuanya, mengapakah kita perlu memahami Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama, perlu kita ketahui sekitar 175 negara anggota PBB, hanya 12 negara yang penduduknya kurang lebih homogen. Yang kedua, masalah kesukubangsaan merupakan masalah global. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, bangsa yang mempunyai keanekaragaman agama, budaya, ras, dan suku bangsa. Sumber-sumber konflik yang sering terjadi di bangsa kita antara lain yang pertama, persaingan dalam mendapat mata pencaharian yang sama. Kedua, memaksakan unsur-unsur kebudayaan kepada warga atau suku lain. Yang ketiga, memaksakan konsep agama terhadap suku bangsa yang berbeda agama. Yang keempat, mendominasi suku bangsa lain secara politik. Yang kelima, bermusuhan secara adat. Aspek-aspek yang harus diperhatikan, anak-anakku semuanya, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang pertama adalah sumber-sumber konflik. Konflik apa saja yang dapat memicu terjadinya perpecahan, maka kita harus berhati-hati dan betul-betul menjaga. Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini sangat riskan akan isu-isu agama, akan isu-isu suku, akan isu-isu ras, sehingga bila terjadi perselisihan maka akan mudah terjadinya konflik antar anak bangsa. Yang kedua, potensi untuk toleransi. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga, yaitu sikap dan pandangan dari suku atau golongan terhadap sesama suku, bangsa atau golongan, di mana bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memahami bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan, akan golongan, namun kita adalah satu. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan kondisi masyarakat yang menyangkut hubungan dan pergaulan antar suku, bangsa, dan golongan tersebut supaya berlangsung dengan baik. Yang keempat, kita harus mampu memperhatikan kondisi masyarakat yang menyangkut hubungan dan pergaulan antar suku, bangsa, dan golongan tersebut berlangsung. Beberapa keunggulan bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui antara lain yang pertama, jumlah dan potensi penduduk, di mana jumlah dan potensi penduduk bangsa Indonesia adalah menjadi salah satu keunggulan yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan dan mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua,
keanekaragaman adat, bahasa, agama, dan seni. Yang ketiga, wawasan kebangsaan. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang telah diwariskan kepada anak-anak bangsa. Kemudian yang kelima adalah tata krama dan keramah tamahan, di mana bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Yang keenam, letak wilayah yang strategis, di mana bangsa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang dilintasi jalur perdagangan, yang menjadikan letak Indonesia menjadi letak yang sangat strategis, yang kaya akan sumber daya alamnya. Kemudian yang ketujuh, keindahan alam yang sangat luar biasa yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk berkunjung ke Indonesia, serta potensi wisata yang luar biasa. Kemudian ada juga keunggulan bangsa Indonesia, yaitu wilayah yang sangat luas dari samudra, dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir, matahari yang bersinar sepanjang hari. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.